tanggung jawab. Masyarakat yang jadi korban. Apakah kita juga mau mengorbankan masyarakat? Tangkap begal berhadiah dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini kata Abah Anton Carlian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara menangkap pelaku begal dengan janji hadiah hingga 50 juta rupiah. Di sisi lain, Menko Hukum HAM Imipas ingatkan risiko warga main hakim sendiri akibat kebijakan ini. Lalu bagaimana memastikan sayembara penangkap pelaku begal ini tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri? Kita bahas bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Kalau dari Pak Anton, apakah memang ini ada celah menimbulkan masalah baru dengan menuntaskan masalah begal? Apalagi kalau bicara soal main hakim sendiri, jangan sampai ada nyawa hilang dulu seperti kasus Tabanan, baru nanti dievaluasi karena nyawa tidak bisa kembali lagi. Bagaimana Pak Anton? Sebetulnya setiap kebijakan ini pasti ada plus minusnya ya. Ya, tadi adalah hal-hal yang minusnya. Tetapi ada juga hal-hal yang plusnya. Semua bisa saja terjadi. Tapi ingat bahwa yang disampaikan oleh Pak KDM ini justru ditujukan kepada kejahatan street crime. Kejahatan street crime ini atau kejahatan jalanan ini biasanya ya dampaknya itu sangat meresahkan masyarakat, sangat menakutkan, sadis, dan kebetulan di Jawa Barat itu memang kemarin dari evaluasi kriminal masyarakat sudah sangat resah dengan aksi-aksi begal ini. Sehingga di sini ini ada salah satu terobosan kreatif dalam rangka pencegahan kriminalitas. Ini kan dalam hukum ini ada reward, ada punishment. Saya tidak menafikan bahwa ada negatifnya, ada minusnya, tapi saya akan mengemukakan dulu yang positifnya saja. Kan? Yang positifnya ini adalah kenapa? Ini adalah deteksi dini, pencegahan awal dari niat dan kesempatan, sehingga ini dengan adanya sayembara ini akan menimbulkan efek deterrent, efek jerak, efek menakutkan, membunuh niat dan kesempatan bagi para pelaku. Kedua, ini pun juga akan menjadikan suatu world psychology bagi pelaku itu. Waduh, saya dengan adanya ini otomatis ini masyarakat akan lebih mengawasi, juga ya petugas juga akan lebih siaga. Dan di sini juga dengan adanya reward ini merupakan satu stimulus masyarakat jadi lebih waspada, masyarakat bisa lebih mengawasi karena memang ada reward. Walau reward ini ya mungkin tadi dikatakan, saya juga setuju dengan Bung Usman, mungkin akan menghilangkan aspek-aspek normanya, tapi lebih berorientasi kepada keuangan atau ekonomi. Hadiahnya ya, ekonomi itu ya. Nah, istilahnya normatif lah, normanya ditinggalkan, tipnya dikejar gitu kan. Normatif. Tapi, nah di dalam hal ini memang negatifnya juga mungkin bisa juga misalkan salah tangkap, bisa saja terjadi, kemudian pelaku bisa saja lebih nekat karena ada ini, waduh, dia bersiap-siap gitu. Kemudian juga mungkin saja terjadi anarkisme, kemudian apalagi pengeroyokan, amuk massa, ini bisa saja terjadi. Itu yang jangan sampai terjadi ya Pak Anton. Kita masih membahas soal bagaimana memastikan sayembara menangkap pelaku begal tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri. Kita masih membahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Anton, kan ada asas praduga tak bersalah. Jangan sampai dibawa dulu, dianiaya dulu, baru tiba-tiba salah tangkap. Apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan dan agar tidak lepas tangan juga pemerintah terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan, Pak Anton? Ini jelas masalah sayembara ini, kalau saya lihat titik beratnya itu bukan ya setelahnya atau setelah lamanya, tapi justru titik beratnya itu di dalam aspek tertangkap tangan.
Nah, dalam aspek tertangkap tangan itu ada di pasal 1 ayat 19 dan juga pasal 18 HAP, bahwa tertangkap tangan itu kan bahkan setiap orang apabila terjadi tertangkap tangan itu wajib untuk menangkap. Nah, cuman sekarang wajib untuk menangkap itu ada reward-nya itu. Nah, tentu saja agar tidak terjadi timpangan antara tujuan dan cara. Nah, di sini kan di Polri, di Pemda juga ada ya bagian-bagian penerangan, bagian humas, ya, agar masyarakat pun juga jangan euforia, jangan terjebak bahwa ini adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau street crime seperti copet, begal, kalau setelahnya itu susah ditangkap pasti. Dan tertangkap tangan itu apa definisinya? Tertangkap tangan itu ditangkap pada saat sedang melakukan, atau setelah itu, atau diteriakkan oleh massa ketika sedang dikejar, atau juga ya padanya didapatkan barang bukti. Jadi ini tujuannya itu kepada, kalau saya lihat, kepada street crime ketika terjadi tertangkap tangan. Dan kalau hukum tertangkap tangan kita tahu sendiri bahwa itu memang boleh ditangkap, bahkan setiap manusia Indonesia juga boleh menangkap. Hanya ini sekarang ada reward sebagai tulus gitu kan. Pak Anton, saya mau tanya, kalau sebagai pengalamannya Bapak sebagai Kapolda Jabar pada saat itu, memangnya tantangan polisi untuk mengusut pelaku begal di Jawa Barat itu apa sih Pak? Untuk tertangkap tangan misalnya. Kan kalau masyarakat tidak dibekali dengan senjata lengkap, dengan cara bertindak yang semestinya. Nah, tantangan selama ini apa sih Pak untuk mengusut begal sehingga harus ada sayembara? Karena kalau sudah jauh gitu kan maaf saja, dalam setiap area kejahatan itu pasti punya area-areanya gitu. Nah, biasanya setelah melakukan tindak pidana, mereka ini bersembunyi jauh di luar area Jawa Barat gitu kan, atau ke Lampung, biasanya ke NTB, atau nyebrang gitu kan. Itu yang biasanya dilakukan, sehingga kan mereka pun juga apalagi sekarang sangat canggih. Satu, alat yang digunakan itu pasti dipalsukan, tidak mungkin memakai motor yang nomornya benar. Kemudian juga wajahnya juga ditutupi, sehingga seketika itu lepas, ini ya agak menyulitkan gitu kan, agak menyulitkan kita gitu kan. Makanya di sini upaya-upaya ada namanya itu untuk menangkap street crime itu kill area, bagaimana agar begitu ada kejadian nanti di sekitar area 5 km itu seluruh jalan ditangkap gitu kan. Nah, jadi yang paling gampang justru untuk menangkap street crime itu adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau walaupun banyak kita mengungkap ya, apa yang tidak tertangkap tangan, tapi itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, justru di sini kenapa gubernur ini memberikan stimulus, memberikan reward agar masyarakat lebih waspada gitu kan. Sekarang ini ya, untuk street crime ini ya mungkin pengungkapannya ya sekitar 50% lah atau 40% gitu kan. Lebih banyak juga yang tertangkap ketika tertangkap tangan. Makanya ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan juga war psychology kepada masyarakat, kepada seluruh warga negara, sehingga di sini bisa meningkatkan ketahanan lingkungan dan ketahanan individu. Nah, sebetulnya kan koridor hukumnya sudah ada yang menaungi, yaitu tertangkap tangan. Baik, terima kasih Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irjen Purnawirawan Anton Carlyan.